Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta saya mengajak para sahabat untuk senantiasa bersalawat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, saya mempersembahkan hasil diskusi dengan Pendeta Sopan Sembiring yang menantang saya mengkaji tentang Matius 12 ayat 42, di mana jelas itu adalah nubuatan yang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Jadi lagi-lagi konten ini membuktikan bahwa kebenaran daripada Isra Mi'raj itu telah dinubuatkan oleh Yesus dalam kitabnya Sahabat-sahabat Kristen. Dan ujung daripada diskusi ini, Pendeta Sopan Sembiring lagi-lagi kabur meninggalkan debat oleh karena dia tidak mampu membuktikan siapa oknum yang dimaksud oleh Yesus kalau oknum itu bukanlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pengantar ini singkat para sahabat, biar tidak penasaran silakan disimak. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ayo, kalau kita dialog, diskusikan lagi. Apakah surat dalam Matius itu tentang Isra Mi'raj itu? Boleh kita angkat tema lagi hari ini? Peristiwa Isra Mi'raj, kamu bilang tertulis dalam kitab Matius. Jauh panggang daripada bara itu. Jangan kamu harap Injil menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj itu. Sama sekali tidak. Bagaimana? Ayo, silahkan. Apa kita diskusi tentang tanggal 25 Desember? Oke. Tapi saya tidak mau, itu terlalu kecil temanya itu. Klaim-klaimmu itu Zulkifli, bahwa dinubuatkan di Matius tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kamu membuat plesetan-plesetan. Jual kitab Matius, melegitimasi Nabi itu telah pergi ke langit ketujuh. Ya, jauh panggang daripada bara Zulkifli. Tidak akan matang-matang itu. Oke? Boleh-boleh saja Pak Sopan Sembiring, cuman materi ini adalah materi yang menurut saya harus dipahami dan didiskusikan oleh orang yang memiliki taraf IQ yang tinggi. Namun tidak apa-apa, daripada Pendeta Sopan Sembiring itu tidak ada yang layan diskusi, ya mari kita bahas tentang Isra Mi'raj menurut Matius 12 ayat 42. Di mana Yesus mengatakan bahwa Ratu dari Selatan itu pasti bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Dan dia pasti menghukumnya. Karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Mendengarkan kebijaksanaan Sulaiman. Dan ketahuilah, yang lebih besar daripada Sulaiman ada di sini. Coba Pak Sembiring, saya ingin tahu dari Anda, Ratu dari Selatan yang dimaksud oleh Yesus itu siapa? Silakan. Oke ya. Kita buka data. Ratu dari Selatan itu pasti tidak Mekah. Pasti tidak Mekah. Ya, pasti tidak Mekah. Itu yang kamu peleset-pelesetkan itu. Pada zaman itu, apakah sudah ada Mekah, kota Mekah? Sama sekali, belum ada itu. Kota Mekah sama sekali tidak menjadi perhatian pada zaman itu. Kamu bangga-banggakan kota Mekah. Ratu Selatan itu tidak dari Mekah. Peristiwanya itu kapan terjadi? Kitab Matius pasal 12 ayat 42 itu kapan peristiwanya terjadi itu? Jauh panggang daripada bara Zulkifli.
Jangan kamu harap ada legitimasi daripada kitab Matius itu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kamu hanya ngarang-ngarang, mencocok-cocokkan. Silahkan argumentasimu. Paling juga Pak Zulkifli mau bilang Yesus itu penyembah dewa matahari gitu kan. Paling Yesus itu tanggal 25 Desember itu Yesus tidak tanggal 25 Desember. Dikutiplah segala macam artikel-artikel dari luar artikel-artikel penyesatan. Memang Pak Juma adalah orang sesat, makanya suka yang sesat-sesat gitu loh. Kalau dia bilang tanggal 25 Desember bukan hari Yesus lahir, Pendeta sopan, saya minta Anda menunjukkan kalau dia bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Anda adalah menunjukkan siapa yang dimaksud di dalam Matius 12:42 atau Lukas 11 itu. Coba Anda terangkan, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama-sama dengan generasi ini pada hari penghakiman. Itu juga dikatakan di dalam terjemahan lama, terjemahan baru. Lalu kemudian jelas di dalam ayat ini itu berbicara mengenai oknum, dan yang menyatakan ini adalah Yesus itu sendiri. Jika Yesus mengatakan akan bangkit Ratu dari Selatan, ya maka Tuan Lamsen juga harus menunjukkan secara valid Ratu dari Selatan itu siapa. Di mana Yesus mengatakan ini? Di tanah Yudea kan? Daerah selatan bagian daripada Yudea itu di mana? Di tanah mana? Coba buktikan secara dalil. Salah Buti. Saya mau live di Geraha Mu'alaf tanggal 25 Desember itu sebagai kado buat Kristen, khususnya Kristen yang ada di Indonesia ini. Saya selama ini kan belum pernah tampil secara live kan. Nah, saya mengikhlaskan diri untuk live secara nasional di tanggal 25 Desember untuk memberikan kado kepada sahabat-sahabat Kristen. Bukan membahas tentang tanggal 25 Desember, tetapi saya akan membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan raja bagi Yahudi, apalagi raja bagi seluruh manusia. Itu temanya. Nah, saya mencari orang Kristen yang mampu berdebat dengan saya, berdiskusi dengan saya di tanggal 25 Desember itu. Kalau ada yang bersedia, maka saya rela meninggalkan kegiatan saya di tanggal 25 Desember itu. Bagaimana Bu Uti? Anda bersedia? Oke ya, mau saya patahkan argumentasimu itu ya. Jangan harap dari Mekah ataupun Muhammad melakukan peristiwa Isra Mi'raj itu jauh panggang daripada barat. Oke ya, peristiwa kedatangan Ratu Selatan itu kapan terjadinya? Terjadi pada hari penghakiman. Kamu tahu nggak, Zulkifli? Peristiwa Isra Mi'raj sudah berlalu. Penampakan Ratu Selatan itu terjadi pada hari penghakiman. Paham itu? Kalau ditarik pun garis lurus ke bawah dari utara itu tidak mengena Mekah. Mekah belum dikenal oleh Sulaiman. Tidak mengadakan perdagangan ke sana itu. Sekitar Afrika atau Yaman. Kamu hanya mengada-ngada supaya legitimasi daripada Muhammad dari Mekah. Mekah belum dikenal pada zaman Sulaiman. Tidak ada apa-apanya, itu kerah kerontang. Oke ya, Mekah dikenal setelah adanya haji. Itu baru dia terkenal. Kalau lu kerah kerontang, gak ada apa-apanya di sana. Jangan kamu harap. Oke ya, saya patahkan argumentasimu itu. Kedatangan Ratu Selatan itu terjadi pada hari penghakiman. Peristiwa Isra Mi'raj yang kamu klaim ada itu sudah berlalu. Silakan. Ini makanya saya katakan sama Pak Pendeta, materi ini adalah materi berat. Ya, orang yang hanya bisa berasumsi, hanya berdasarkan atas doktrin, itu tidak akan pernah mampu untuk sampai kepada pembahasan ini.
Saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya. Matius 12 ayat 42. Ratu dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Dan dia pasti menghukumnya. Dengarkan itu baik-baik. Dan dia pasti menghukumnya. Karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Coba. Siapa yang mengalami ini? Siapa yang akan menghakimi nanti? Ketika Yesus mengatakan, akan datang seorang penolong lain. Ya. Lalu kemudian coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3. Ayat 22 sampai ayat 23. Kalau perlu sampai ke ayat 26. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, Allah akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Dia akan menghakimi dari umat ini siapapun yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut. Kaitannya dengan Isra Mi'raj itu sangat jelas. Di dalam Matius 12 ayat 42, karena sang penolong ini kembali dari bagian luar yang paling bagian bumi yang paling luar. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, siapa yang pernah ke bagian luar angkasa dan kembali dari luar angkasa? Siapa? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kalau Anda mengatakan itu bukan Muhammad, berarti ada oknum lain. Jangan membahas Mekah, saya tidak sedang membahas Mekah. Saya sedang membahas Isra Mi'raj yang diterangkan oleh Yesus di dalam nubuatannya Matius 12 ayat 42 yang kemudian diplesetkan karena direvisi demi direvisi. Silakan Pak Pendeta Sopan Sembiring, tunjukkan siapa oknum yang Yesus maksud itu. Bukan tidak ada yang mampu, Jul. Cuma hatimu keras. Hatimu keras. Cobalah, adakah manusia yang bisa mati 3 hari hidup kembali, lalu tinggal terus di surga sampai sekarang sudah ribuan tahun dan tidak akan mati-mati lagi? Adakah sifat manusia seperti itu? Ada nggak? Itu dulu jawab, Jul. Kamu yang bandal, tidak mau berterima. Kalau itu kamu jawab, patah semua perkataanmu itu. Ada nggak manusia yang bisa mati 3 hari lalu bangkit? Ada nggak sifat manusia seperti bangkit dan hidup terus menerus tidak mati-mati lagi? Ada nggak? Itu dulu jawab. Kamu jangan merasa hebat. Tetap aja kebohongan-kebohongan yang kamu ucapkan terus. Tuan Lamsen, terima kasih karena sudah punya keberanian untuk menanggapi VN saya. Gini loh Tuan Lamsen, kalau dasarnya itu kemudian Tuhan mengatakan saya berhati keras, justru Tuan Lamsen yang hatinya keras. Kalau hanya berdasarkan orang bangkit, Tuan, terlalu banyak orang bangkit dalam kitab Abang yang diceritakan mereka itu bangkit. Coba lihat di dalam Matius 27 ayat 50-an ke atas. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa orang-orang kudus itu kemudian bangkit dan berjalan masuk ke Yerusalem. Kapan matinya? Itu tidak diberitakan. Iya kan? Nah, kaitannya dengan Elia, Elisa, Henok, mereka juga semua masih hidup kok di dalam kitab Anda, dan mereka konon ceritanya ada di surga. Apa bedanya dengan Yesus? Oke, Yesus manusia, dibangkitkan dan masih hidup. Tapi statusnya, apakah berhenti menjadi manusia? Tidak, tetap aja menjadi manusia. Lalu kemudian, bagaimana Anda bisa mengatakan saya keras kepala? Sementara Yesus sendiri menerangkan dalam Yohanes 17 ayat 7. Mereka yang beriman semuanya sudah pada tahu bahwa apa yang ada pada diriku semua berasal dari Allah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus dibangkitkan, Yesus hidup, Yesus diberi kuasa dan lain sebagainya. Semua yang ada pada diri Yesus itu orang berakal sehat mengetahuinya bahwa itu semua berasal dari Tuhannya. Apakah itu masih kurang Tuan Lamsen? Justru Tuhan sejak kenal dengan saya berikan bimbingan-bimbingan mengenal ajaran Yesus. Tuhan bersikeras kepala, tidak mau menerima pengajaran Yesus. Padahal sejatinya ketika kita berdiskusi, saya tidak pernah mewakili Islam. Saya mewakili Yesus, mengajarkan kepada kalian tentang ajaran Yesus. Yesus sudah menerangkan dengan terang di dalam Yohanes 17 ayat 7 yang saya katakan tadi.
Mereka semua sudah tahu bahwa semua yang ada pada diriku itu berasal daripadamu. Jadi apapun yang ada pada diri Yesus yang membuat Anda menuhankan dia, semua itu ternyata adalah berasal dari Tuhannya. Terus sampai kapan Tuan Lamsen mau memperbodoh diri? Kamu tidak membaca secara lengkap itu ya. Kamu dengarkan. Saya bacakan secara lengkap ya. Matius 12 ayat 42. Demikian bunyinya, dengarkan ya. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi. Itu yang kamu andalkan, yang ujung bumi itu ya. Untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya. Lebih daripada hikmat Salomo. Ya. Siapakah dia? Yang jelas yang mengatakan dari ujung bumi itu pasti bukan Muhammad. Ya. Kamu amati, perhatikan. Jangan kamu melegitimasi, mengada-ngada asumsi. Si Ustadz Zulkifli. Ya. Hanya kamu membuat asumsi, melegitimasi peristiwa Isra Mi'raj itu jauh panggang daripada barat. Pada waktu penghakiman. Ya, pada waktu penghakiman. Kapankah itu? Isra Mi'raj telah berlalu. Patahkan pada waktu penghakiman. Belum terjadi tuh. Isra Mi'raj telah terjadi. Patah segala argumentasimu. Dari ayat ini ada. Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Ya. Apa yang kamu harapkan di situ? Dari ujung bumi. Ujung bumi apakah itu? Itu pun kamu tidak paham. Langit ketujuh kah? Iya kah? Ujung bumi itu apa sih? Dari ujung bumi. Itukah langit ketujuh? Patah semua harapanmu. Kamu adalah target saya untuk mematahkan kamu. Penginjil jalanan. Silahkan perbaiki argumentasimu. Oke, silahkan. Pendeta Sopan Sembiring, Anda boleh berbangga karena pijakan Anda hanya berasumsi. Tetapi sayang sekali Anda lagi berhadapan dengan penginjil jalanan yang jauh lebih paham kitab Anda daripada Anda itu sendiri. Ingat Tuhan, kalau Anda mentok dari materi terjemahan, lihat original teksnya. Di situ tidak dikatakan berasal dari ujung bumi, tidak. Tapi dikatakan karena dia kembali. Jadi ada kata kembali di situ. Dari bagian bumi paling luar. Geiti epistropse apotoakro. Tisgis aku gontas. Tisopiato salomonta. Jadi yang perlu Pak Sopan Sembiring pahami di sini adalah kata apotoakro. Yang membuktikan bahwa oknum yang diceritakan ini adalah sosok yang pernah berasal, yang pernah datang, ya, pernah melakukan perjalanan jauh. Sehingga dikatakan karena dia geite epistopte to apotoakro, di situ dikatakan kembali dari bagian bumi paling luar. Artinya dia pernah melakukan perjalanan sampai ke ujung bumi yang paling luar, lalu kemudian kembali ke muka bumi. Ketika dikatakan dia akan bangkit, artinya pada masa Yesus menceritakan itu memang belum ada orang ini. Oknum ini belum ada. Karena dikatakan di situ dia akan, ya, pasti akan bangkit. Artinya pada saat itu belum, karena ada kata akan di situ. Akan bangkit kata Yesus di situ. Ya. Jadi Pak Sopan Sembiring itu harus memahami secara original teks. Anda kan punya kitab dari bahasa Yunani.
Kalau Anda terpelajar, minimal Anda kembali kepada asal kata daripada Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, silakan Bu. Teh di sini, teh. Teh susu. Ada teh susu kan? Berarti mati mas salah dengar. Sudah ikut tanya mati mas. Saya teh susu satu biar Miamir. Oke, lanjut. Sorry. Ini, Pak. Apa itu? Sorry. Sorry. Oke, jadi di sana dikatakan desikotei artinya dia ini akan bangkit. Lalu kemudian menghakimi. Nah, kalau misalnya Anda menceritakan tentang hari penghakiman, jelas Rasulullah Muhammad SAW itu jelas nantinya juga akan menghakimi. Dia akan menghakimi siapa yang menjadi pengikutnya, siapa yang menyembah Yesus, siapa yang mentaati Musa dan sebagainya. Itu semua akan dihakimi berdasarkan dengan apa yang menjadi aturan Tuhan. Jadi seluruh nabi itu nantinya akan menjadi hakim, menghakimi. Itu pasti. Jadi apa ya bilangnya? Bang Sopan ini memahaminya tolong dengan menggunakan original teks supaya tidak disesatkan dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ipasilisa tauno tau sigora taksikotei. Nah tuh, jelas kan? Dia akan bangkit. Lalu dikatakan sete mata krisis me apte sigonea kai sigora. Lalu dikatakan geati apestropse apotoakro. Dia datang dari bumi yang paling luar. Artinya dia melakukan perjalanan. Nah, kalau dia bukan Rasulullah Muhammad SAW yang pernah melakukan perjalanan jauh dari luar angkasa, lalu siapa? Tunjuk, silakan. Oke ya, dari PN-mu itu saya mengendus kebohongan ada 4 masalah yang kamu harus klarifikasi dari PN-mu itu. Ya, kebohonganmu ada 4 di sini. Ya, 4 kebohonganmu ya harus kamu klarifikasi. Ya, tentang lokasinya. Ujung bumi itu apa? Atau ujung langit? Klarifikasi itu. Peristiwanya kapan? Pada waktu penghakiman. Klarifikasi itu. Isra Mi'raj telah berlalukah? Atau akan datangkah? Sudah berlalukah? Peristiwa ini belum terjadi pada waktu penghakiman. Klarifikasi itu semua. Dalam PN-mu itu ada 4 kebohonganmu. Oke ya, harus kamu perbaiki itu semua. Mana ada pernyataan tentang Muhammad akan menghakimi? Tidak ada sama sekali itu. Sama sekali tidak ada. Kamu telah blunder. Dari PN-mu itu ada 4 kebohonganmu saya nampak. Sebelumnya hanya 1, sekarang 4 kebohongan yang kamu jual. Ya, ujung langit, ujung bumi samakah? Yang paling luar apa? 4 kebohonganmu dari PN-mu itu. Jangan harap dibuatkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Kata kuncinya, Isra Mi'raj sudah berlalu kah? Kalau sudah terjadi maka ocehanmu adalah omong kosong belaka. Ya, Ratu Selatan itu akan datang pada waktu penghakiman. Inilah penginjil jalanan, target saya yang saya patah-patahkan itu. Sudah sampai pada saatnya. Silakan Jul, lanjut. 4 kebohonganmu dalam PN ini. Silakan. Ya, itulah kelemahan saya, Pak Sopan Sembiring. Saya tidak sanggup untuk berdiskusi lebih jauh, lebih mendetail dengan orang yang pemahamannya minim tentang kitabnya sendiri. Tapi tidak apa-apa, saya menghargai Bang Sopan sebagai senior. Ya, sembari saya ngajak Bang Sopan minum teh. Ini saya di kantor, Pak Sopan. Karena saya lihat Pak Sopan semangat, jadi saya tinggalkan kerjaan sejenak melayani Pak Sopan untuk berdiskusi. Tadi Tuan Lamsen juga ada sedikit ini, tapi kok kabur ya, Ibu Uti juga. Oke, saya lanjut, Pak Sopan. Jadi coba Anda
saya jelaskan dengan menggunakan terjemahan ya. Matius 12 ayat 42. Ratu dari selatan itu pasti akan bangkit. Ya, dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Satu, Pak Sopan belum menunjukkan siapa ratu atau raja dari selatan. Yesus senantiasa selalu menggunakan kata istilah-istilah hiasan pada saat dia mengajarkan sesuatu yang kaitannya dengan nubuatan. Di situ dikatakan queen dalam bahasa Inggris. Nah, dikatakan bahwa ratu atau raja dari selatan itu pasti akan bangkit. Pak Sopan belum menunjukkan kepada kita yang ada di grup ini, raja yang dimaksud itu, ratu yang dimaksud itu siapa? Lalu kemudian, raja ini, ratu ini, dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Sehingga ketika dia datang, dia mengadili. Mengatakan yang sesat, mengatakan yang salah, mengatakan yang benar. Nah, ketika dia datang, apa yang terjadi kemudian? Islam meluruskan semua ajaran-ajaran yang disesatkan oleh angkatan yang seangkatan dengan Yesus. Generasi ini akan dihakimi dan pasti beliau akan menghukumnya. Makanya diterangkan di dalam Kisah Para Rasul tentang nubuatan Nabi yang sama seperti Musa. Siapapun yang tidak mendengarkan perkataan Nabi tersebut, maka dia akan dihakimi dari umat kita. Di sini, di nubuatan ini jelas, dia pasti menghukumnya. Kenapa dikatakan dia pasti menghukumnya? Karena ketika seseorang itu menyembah Yesus, sang ratu ini mengatakan hukumnya kafir buat orang tersebut. Jadi dia selalu mengkafirkan orang-orang yang menyalahi aturan. Mengatakan kafir, menyatakan munafik, menyatakan kufur, menyatakan kutuk terhadap orang-orang yang menyalahi aturan. Dia pasti menghukumnya. Ayatnya sangat jelas dikatakan, karena dia sang ratu ini kembali. Nah tuh, berarti dia kembali. Berarti dia pernah pergi, lalu kemudian kembali. Ngerti nggak kata kembali? Kalau kembali itu artinya dia pernah pergi, lalu kemudian kembali. Si ratu ini pernah pergi, lalu kembali. Kembali dari mana? Dari bagian bumi yang paling luar. Oke? Nah, apa kemudian yang didengarkan oleh ratu ini ketika dia ada di bagian bumi paling luar? Dia mendengarkan kebijakan-kebijakan Salomo. Kalau mengenai Salomo, Tuan, Pak Sopan, tolong baca Amsal, kitab Amsal yang pernah Anda curhat-curhatan di channelnya siapa? Pendeta Perianto Samasi menceritakan saya, menggosipkan saya. Itu jelas, sangat jelas di situ bahwa bagaimana kemudian Salomo menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang alam semesta, menceritakan tentang hikmat. Lalu kemudian ayat ini mengatakan, dan ketahuilah yang lebih besar dari Salomo. Maksudnya, ajarannya jauh lebih besar daripada Salomo. Jadi ini tidak menceritakan tentang hari kebangkitan. Ini tidak menceritakan tentang hari penghakiman, tidak. Tetapi yang diceritakan kemudian oleh Yesus di sini adalah adanya sosok ratu dari selatan. Berarti di luar dari Bani Israel, di luar dari orang-orang Israel. Lalu kemudian itu dipastikan bangkit dan dipastikan menghakimi, mengadili generasinya Yesus, dan dia pasti menghukumnya. Ya toh? Lalu kenapa? Karena dia telah kembali dari bagian bumi paling luar, mendengarkan pengajaran-pengajaran, kebijakan-kebijakan yang pernah diajarkan oleh Salomo, dan dia ajarannya jauh lebih besar daripada pengajaran Salomo. Dan itu nyata kan? Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Memang orang Kristen sekarang yang tidak memiliki ilmu menjadi Kristen berdasarkan doktrin, bukan karena ilmu. Mereka itu akan menerima begitu saja. Tetapi ketika Anda mengkaji dalil-dalil ini menggunakan original teks, secara sejarah, critical text terhadap kitab Anda sendiri, maka terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara terjemahan baru, terjemahan lama, kemudian bis, Selebar, dan seterusnya. Semua itu mengalami perubahan-perubahan demi untuk menghilangkan ciri khas seorang ratu yang datang dari selatan itu.
Nah sekarang saya minta kepada Pak Sopan Sembiring, coba tunjukkan oknum yang dari selatan itu siapa? Selatan dari tanah Yudea. Silakan. Kita kembali Zulkifli ke tema utama peristiwa Isra Mi'raj ya. Apa kita udah patahkan dulu itu? Kamu jangan jual bahasa original teks. Kamu cuma bacakan doang kok. Bacakan doang kok. Itu aja ilmu di situ. Kita kembali tema utama. Apakah Matius 12 ayat 42 itu tentang peristiwa Isra Mi'raj? Itu dulu. Maka saya patahkan itu harapanmu itu sama sekali bohong, Zulkifli. Itu dulu. Jangan dulu lari ke sana ke situ dulu. Setelah kamu mengakui bahwa bukan itu peristiwa Isra Mi'raj, baru kita lanjut ke yang lainnya. Apakah yang ceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj? Matius 12 ayat 42 itu sama sekali jujur. Bukan. Isra Mi'raj sudah berlalu kan? Pendengar PN ini. Sudah berlalukah peristiwa Isra Mi'raj? Sudah kan? Sedang yang dibuatkan pada kitab Matius 12:42 itu belum terjadi. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan di situ diceritakannya. Jangan jauh dulu. Muhammad sudah kembalikah dari peristiwa Isra Mi'raj? Sudah kembalikah? Nanti dia akan kembali pada akhir zaman penghakiman. Inilah Ustadz Zulkifli yang mengadakan kebohongan 4 dalam PN-nya itu. Jadi blunder dia. Gimana Pak Zulkifli? Peristiwa Isra Mi'raj-nya dulu. Sudah kamu berbohong kan? Sama sekali materialnya tidak cocok dengan kamu ramalkan Muhammad itu. Yang diceritakan di dalam kitab Matius itu. Bohong sama sekali kamu. Hanya mencari-cari argumentasi, asumsi berat. Kita selesaikan dulu peristiwa Isra Mi'rajnya itu. Ya. Kamu klarifikasi dulu peristiwa Isra Mi'raj dulu. Baru ke lain-lain, ke Musa. Yang lain-lainnya itu. Kita selesaikan dulu peristiwa Isra Mi'raj itu. Apakah ini diceritakan dalam kitab Matius 12 ayat 42 itu? Peristiwanya Isra Mi'raj telah terjadi. Muhammad sudah kembali. Akui kamu enggak itu? Sudah kembali itu belum Muhammad? Kalau sudah kembali, sama sekali tidak cocok dengan Matius 12:42 itu. Karena penampilan Ratu Selatan itu nanti kelak pada waktu penghakiman. Selesaikan dulu peristiwa Isra Mi'raj. Supaya kamu bisa masuk ke material lain. Kita uji coba material yang lain. Silahkan Ustadz Zulkifli klarifikasi tentang peristiwa Isra Mi'raj itu yang dimuatkan dalam kitab Matius 12:42. Silahkan kamu klarifikasi. Pendeta Sopan Sembiring, coba Anda lihat di dalam terjemahan tahun 1985. Di terjemahan ini malah lebih mengerucut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada hari kiamat, Ratu dari negeri selatan akan bangkit bersama orang-orang yang hidup di zaman ini. Sebab untuk mendengarkan pengajaran Salomo yang bijak. Ratu atau raja itu membuat perjalanan yang jauh sekali dari ujung bumi. Tetapi di sini sekarang ada yang lebih besar daripada Salomo. Nah, ini berarti nubuatan kan? Kalau di terjemahan 2015 pada hari penghakiman. Berarti ketika Yesus menceritakan tentang hari penghakiman, berarti Yesus menceritakan tentang nubuatan, iya kan? Terjemahan 2011 pada hari kiamat. Berarti bercerita tentang nubuatan kan? Belum terjadi kan pada masa itu. Ya. Lalu kemudian terjemahan baru yang Anda pegang saat sekarang
pada waktu penghakiman. Nah, berarti itu berbicara mengenai nubuatan. Lalu kemudian Pak Sopan mengatakan, apakah sudah terjadi Isra Mi'raj pada masa Yesus mengatakan itu? Belum, karena ini berbicara mengenai nubuatan. Yang dibicarakan oleh Yesus itu adalah hari kebangkitan atau hari penghakiman. Bahwa yang tampil dari tengah-tengah mereka sebagai hakim kelak, yaitu Ratu dari Selatan yang pernah melakukan perjalanan dari luar angkasa. Siapa oknum itu? Coba, tunjuk. Siapa oknum yang pernah melakukan perjalanan? Siapa oknum yang dikatakan kembali dari ujung bumi paling luar? Siapa? Tunjuk satu oknum. Itu dulu. Jadi kalau Anda mengatakan saya berbohong, saya sudah membacakan original teksnya. Anda tidak percaya. Ya kan? Nah, kalau demikian, tunjuk oknum yang pernah melakukan perjalanan jauh. Sampai-sampai dia kembali dari ujung bumi paling luar. Siapa dia? Ayo, saya tunggu. Opung, emang kebohongan apaan? Bohong ya kalau Yesus itu berpenis ya. Kalau Yesus itu manusia ya, manusia yang mati terkutuk di tiang salib ya Opung ya. Cikidot, so Opung. Kamu diam dulu. Kamu betina bukan target saya. Target saya itu rajamu, Ustadz Zulkifli. Oke ya, kamu diam aja dulu. Kamu bukan target saya. Kamu ecek-ecek kan. Ayo Pak Sopan Sembiring, tunjukkan siapa oknum yang pernah melakukan perjalanan dari bumi ke angkasa luar, kemudian kembali lagi dari angkasa luar. Siapa oknum tersebut? Jawab. Ocehanmu sudah merambat ke sana situ. Ya, ocehanmu sudah merambat ke sana ke situ ya. Oke ya. Nubuatan karena Isra Mi'raj sudah terjadi kan saat ini. 1400 tahun yang lalu sudah terjadi kan. Jangan lari dulu tema utama kita, peristiwa Isra Mi'raj. Baru ke yang lainnya. Saya nanti tunjukkan oknumnya siapa yang akan datang itu. Kamu akui dulu kebohonganmu yang kamu angkat peristiwa Isra Mi'raj itu dibuatkan. Di kitab Matius 12 ayat 42 itu. Uji coba materialnya. Ratu Selatan itu tampil pada hari penghakiman. Hari penghakiman itu sudah belum? Belum kan? Peristiwa Isra Mi'raj itu sudah berlalu kan? Sudah kan? Uji materialnya tidak kena. Ya, tidak kena. Isra Mi'raj sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Kamu akui apa enggak itu? Atau yang pendengar PN ini? Peristiwa Isra Mi'raj itu sudah terjadi belum? Maka Ratu dari Selatan itu akan datang bersama angkatan ini kata. Pada hari penghakiman. Hari penghakiman itu belum, masih jauh Jul. Jangan kamu lari dari peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kamu udah lari kelimpungan ke sana ke situ. Kutip lagi Musa. Sama sekali tidak Muhammad. Muhammad itu telah mati. Kapan dia akan bangkit? Belum tentu jelas dia selamat. Enggak usah jauh-jauh dulu. Peristiwa Isra Mi'raj itu kita akui dulu. Kamu akui kebohonganmu dulu. Yang kamu angkat-angkat dari Matius itu. Akui dulu kebohonganmu bahwa kamu telah berbohong. Karena peristiwanya telah terjadi. Yang dinyatakan dalam kitab Matius itu belum terjadi. Akui dulu kebohonganmu. Jangan kamu bersembunyi. Saya bukan tandinganmu. Kamu adalah target saya. Paham itu? Target saya itu. Kamu yang memanggil saya untuk tampil dalam jadi apologet. Ya, kamu yang memanggil. Silakan kamu akui dulu kebohonganmu tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Akui dulu, baru kita lanjut ke yang lain. Silakan klarifikasi. Pendeta Sopan,
Isra Mi'raj itu telah terjadi. Camkan baik-baik. Isra Mi'raj itu telah terjadi. Oke? Berarti Anda terima ataupun tidak terima, kejadian itu sudah terjadi. Nah, sekarang kita coba lihat. Di dalam Lukas 11 ayat 31 atau Matius 12 ayat 42. Dikatakan jelas ayatnya, pada hari kebangkitan, Ratu dari Selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Dan dia pasti menghukumnya. Oke? Karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Nah, di sini Yesus menceritakan bahwa Ratu dari Selatan itu kelak di hari penghakiman, dia akan bangkit untuk mengadili. Sebab dia pernah melakukan perjalanan dari angkasa luar. Dalilnya sangat jelas. Ini sudah menggunakan terjemahan Indonesia loh. Pada hari penghakiman, Ratu dari Selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Dan dia pasti menghukumnya. Itu. Lalu kemudian dikatakan di alinea berikutnya, di ayat ini, karena sang Ratu Selatan yang pernah melakukan perjalanan dari ujung bumi paling luar kembali ke bumi, itulah yang pernah mendengarkan kebijakan dari Salomo. Dan ketahuilah, yang lebih besar pada hari itu adalah dia yang datang dari bagian luar bumi. Nah, ini Yesus sedang menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi. Di dalam cerita ini, Yesus menceritakan tentang sosok yang datang dari selatan yang pernah melakukan perjalanan. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan Muhammad SAW, maka tunjuk siapa oknum yang akan bangkit sebagai hakim, yang mana hakim ini pernah melakukan perjalanan dari bumi ke luar angkasa, kemudian dari luar angkasa kembali ke bumi. Siapa orang tersebut? Siapa oknum tersebut? Silakan. Peristiwa itu setelah terjadi, Jul. Jangan kamu lari dulu. Peristiwanya itu pun gak ada saksi tuh. Ada oknum yang lebih hebat daripada itu bisa saya ceritakan. Akui dulu kebohonganmu. Nubuatan peristiwa Isra Mi'raj itu dalam Matius 12 ayat 42 itu. Ya, nubuatannya pada akhir zaman, hari penghakiman. Isra Mi'raj itu sudah terjadi atau belum? Akui dulu kebohonganmu supaya kita lanjut. Ya, akui dulu kebohonganmu. Peristiwa Isra Mi'raj telah terjadi 1400 tahun yang lalu. Paham itu? Atau kamu tolak itu? Atau akan ada lagi peristiwa Isra Mi'raj? Orang yang datang dari ujung bumi lagi, Muhammad. Iya. Apakah Muhammad datang lagi ke sana? Pergi lagi ke sana, lalu dia kembali datang lagi. Begitu. Akui dulu kebohonganmu, Ustadz Zulkifli, penginjil jalanan, bahwa kamu telah berbohong, mencomot-comot Injil, supaya didengarkan oleh pendengar PNI. Akui dulu. Peristiwa Isra Mi'raj 1400 tahun yang lalu telah terjadi. Sedangkan yang dimuatkan dalam kitab Matius 12 ayat 42 belum terjadi. Pahami itu. Klarifikasi kalau kamu nggak setuju. Silakan. Pak Sopan, ya ini mutar-mutar terus. Saya sudah jelaskan sama pendeta. Yesus menceritakan di abad pertama. Yang diceritakan oleh Yesus itu adalah kejadian yang bakal terjadi di hari penghakiman. Ketika di hari penghakiman, otomatis akan diceritakan hal-hal yang pernah terjadi, yaitu Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu sudah terjadi, sehingga justru akan membenarkan pernyataan-pernyataan Yesus di ayat itu yang menceritakan tentang oknum yang pernah melakukan perjalanan jauh.
Yang perlu Pak Sopan pahami di sini, ketika Yesus berbicara menyampaikan dalil ini akan datangnya sosok ratu dari selatan, Yesus pada saat itu berada di wilayah Palestina, di utara dari tanah Mekah. Jadi satu-satunya kerajaan yang mungkin ya, ditunjuk, dinubuatkan oleh Yesus, itu jelas yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerajaan yang ada di Mekah. Di mana di sana ada seorang besar yang dikiaskan dengan istilah queen atau raja atau ratu oleh Yesus. Orang besar itu tentu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengalami perjalanan ya kepada bagian bumi paling tinggi, paling luar. Nah, kalau misalnya Anda menolak ini, apa yang dinubuatkan oleh Yesus bahwa kelak nanti ada kerajaan dari selatannya Yerusalem, ya Palestina, dan dari sanalah kemudian tampil bangkit seorang ratu atau raja. Ini nubuatan sudah tergenapin. 6 abad kemudian, 7 abad kemudian setelah Yesus menceritakan itu, berdiri kerajaan, berdiri tahta di tanah Mekah dan dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bukan beliau, tunjuk siapa oknum yang disebut sebagai ratu dari selatan, di mana pada saat itu Yesus berada di Palestina, di bagian utaranya tanah Mekah. Nah, bagian selatan dari Palestina itu apa? Mekah kan? Nah, siapa dari sana? Tunjuk siapa yang ada berasal dari bagian selatannya Palestina. Kalau bukan Muhammad SAW, lalu siapa? Itu yang pertama. Kedua, siapa yang pernah melakukan perjalanan dari bumi ke luar angkasa, dari luar angkasa kembali ke bumi? Tunjuk oknum. Gak usah malu-malu. Silakan. Kalau peristiwa Isra Mi'raj telah terjadi, berarti yang diceritakan dari kitab Matius 12 ayat 42 itu tidak kena kan? Kamu udah berbohong di situ, copot-copot kan? Itu dulu kamu akui bahwa kamu telah mencopot-copot ayat itu. Karena peristiwa Isra Mi'raj telah terjadi, yang dinubuatkan di kitab Matius itu belum terjadi. Itu dulu ya. Kalau kamu pun tidak mengakuinya, kamu telah berbohong. Ya, kamu telah berbohong. Situasinya pun tidak cocok lagi tuh. Dari selatan itu yang mana? Muhammad kah? Mekah kah? Yaman kah? Mesir kah? Itu pun tidak cocok dari selatan itu. Tentang khidmat Salomo itu apa sih? Yang mau didengarkan oleh Ratu Selatan itu pun kamu tidak paham. Khidmat Salomo yang dipakai di situ apa? Jul, apa kok Jul? Gak usah kamu melebar dulu. Khidmat Salomo itu apa yang kira-kira yang diceritakan di situ? Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Khidmat Salomo itu apa sih? Makanya kau udah jauh dulu klarifikasi tentang peristiwa Isra Mi'raj, topik kita itu. Akui dulu kamu bohong, itu aja dulu. Aku Ustaz Zulkifli telah salah ambil, aku telah berbohong gitu. Silahkan kamu akui dulu itu, baru ke tempat yang lain, Khidmat Salomo yang diceritakan itu pun kamu tidak tahu tuh. Khidmat Salomo yang bagaimana itu? Kamu tidak tahu tuh. Iya kan? Iya kan? Ya, sudah saya patahkan segala argumentasimu. Sebab saya amati sekarang gerak-gerikmu, pelesetanmu saya amati itu. Ini saatnya saya patahkan semua argumentasimu. Ya, Isra Mi'raj telah berlalu, Yul. Pada waktu penghakiman itu, Ratu dari Selatan itu akan bangkit. Belum terjadi, Yul. Sama sekali tidak cocok. Apakah Muhammad setelah mati, setelah kembali ke bumi, kembali lagi ke ujung bumi atau ujung langit, dia datang kembali begitu? Salah, Jul. Salah ramalanmu. Jauh panggang daripada arah bara api.
Akui dulu kebohonganmu supaya kita lanjut. Atau kamu jawab. Hikmat Salomo itu yang bagaimana sih? Silakan. Saya sedang menjelaskan bahwa Ratu dari Selatan itu yang dimaksud oleh Yesus itu adalah ketika dia berbicara bahwa dia ada di tanah Palestina, berarti yang dimaksud itu adalah Mekah. Kenapa? Karena utara daripada tanah Mekah itu adalah Palestina. Sementara Yesus ketika berkata itu ada di Palestina, berarti bagian selatannya Palestina itu adalah Mekah. Kalau Anda menolak itu bukan Mekah, tunjuk oknum siapa yang menjadi raja yang berasal dari bagian selatan daripada Palestina. Ada nggak? Nggak bisa kan? Makanya dari tadi Pak Sopan hanya mutar-mutar. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, itu kan bercerita tentang Isra Mi'raj yang sudah terjadi. Lalu kemudian di VN lain Anda mengatakan telah terjadi. Nah ini makanya saya berusaha untuk menjelaskan Anda. Ya, Anda memang harus menjadi murid saya memang. Sama dengan Pendeta Torosaki. Anda nanti akan saya daftarkan menjadi murid saya supaya bisa paham apa yang saya jelaskan. Yesus ketika bercerita tentang apa yang tertuang dalam Matius 12 ayat 42 dan juga Lukas 11 ayat 31 itu menceritakan tentang perihal yang akan terjadi di hari kebangkitan. Berarti ketika berbicara mengenai hari penghakiman, hari kebangkitan, berarti bercerita tentang sesuatu yang sudah terjadi, semuanya sudah terjadi. Bahkan diceritakan dunia sudah kiamat. Karena pada masa itu adalah hari penghakiman, hari kebangkitan. Terjadinya hari penghakiman, terjadinya hari kebangkitan, itu adalah periode setelah dunia ini sudah tidak ada. Nah, ketika dunia ini sudah tidak ada, lalu kemudian Yesus menceritakan bahwa Ratu dari Selatan itu adalah dia yang pernah melakukan perjalanan dari bumi ke luar angkasa, dari luar angkasa kembali ke bumi, itu pernah terjadi. Dan siapa yang pernah melakukan itu? Jelas adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda mengatakan ada oknum lain yang pernah melayang dari bumi ke luar angkasa kemudian kembali ke bumi, tunjuk siapa? Siapa oknum yang dimaksud oleh Yesus? Anda ingin mengatakan itu adalah Yesus? Tidak mungkin. Karena Yesus mengatakan berasal dari bagian selatan daripada Palestina. Nah, apakah Yesus itu pernah berasal dari selatan? Tidak kan? Dia dari tanah Yudea, dari Nazaret. Nggak pernah kemana-mana, hanya mutar-mutar di Yerusalem. Tidak pernah dia sampai ke wilayah selatannya Palestina. Nggak pernah. Lalu siapa oknum yang bangkit dari selatan yang dimaksud oleh Yesus? Yang menghakimi, yang mengatakan ini haram, ini kafir. Siapa itu? Di situ jelas dalilnya dikatakan, Ratu dari Selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Dan dia pasti menghukumnya, karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Kalau bukan Rasulullah Muhammad SAW yang berada di daerah selatannya kota Palestina, lalu siapa? Silakan. Saya potong langsung PN-mu itu. Ya. Karena tema kita adalah peristiwa Isra Mi'raj. Sudah terjadi. Yang dicitrakan di situ di kitab Matius itu belum terjadi. Kamu klarifikasi dulu, nggak usah cerita panjang lebar ke sana itu. Akui kamu kebohonganmu dulu. Pak Sopan Sembiring. Aduh, Anda memang harus menjadi murid saya. Ya, mulai hari ini Anda saya lantik menjadi murid saya bersama dengan Pendeta Torosaki. Ketika Yesus bercerita tentang bangkitnya seorang hakim yang berasal dari selatan itu, memang itu adalah nubuatan. Belum terjadi pada masa Yesus menceritakan itu. Di sini Yesus sedang menerangkan kejadian di hari penghakiman. Nah, pada saat Yesus menerangkan itu, penghakiman belum terjadi. Dan di situ nyata dikatakan bahwa seorang hakim ini akan menghukum, ya, karena seorang hakim ini kembali dari bagian bumi paling luar. Artinya orang yang pernah melakukan perjalanan ketika di bumi sebelum hari kebangkitan terjadi, keluar ke angkasa kemudian kembali ke bumi. Dan itu siapa gitu loh?
Pelakunya itu pernah melakukan perjalanan. Dan ketika Yesus mengatakan itu, Yesus berada di tanah Yudea. Dia berada di Nazaret. Ya. Di Palestina. Nah, dia katakan ratu dari selatan. Berarti ketika Yesus menceritakan ratu itu dari selatan, berarti selatannya Palestina. Nah, kota yang berada di sebelah selatannya Palestina itu adalah Mekah. Lalu siapa yang dari Mekah yang pernah berasal dari luar angkasa? Jawab. Saya potong langsung PN-mu itu. Ya. Karena tema kita adalah peristiwa Isra Mi'raj. Sudah terjadi. Yang dicitrakan di situ di kitab Matius itu belum terjadi. Kamu klarifikasi dulu, nggak usah cerita panjang lebar ke sana itu. Akui kamu kebohonganmu dulu. Pak Sopan Sembiring. Aduh, Anda memang harus menjadi murid saya. Ya, mulai hari ini Anda saya lantik menjadi murid saya bersama dengan Pendeta Torosaki. Ketika Yesus bercerita tentang bangkitnya seorang hakim yang berasal dari selatan itu, memang itu adalah nubuatan. Belum terjadi pada masa Yesus menceritakan itu. Di sini Yesus sedang menerangkan kejadian di hari penghakiman. Nah, pada saat Yesus menerangkan itu, penghakiman belum terjadi. Dan di situ nyata dikatakan bahwa seorang hakim ini akan menghukum, ya, karena seorang hakim ini kembali dari bagian bumi paling luar. Artinya orang yang pernah melakukan perjalanan ketika di bumi sebelum hari kebangkitan terjadi, keluar ke angkasa kemudian kembali ke bumi. Dan itu siapa gitu loh. Pelakunya itu pernah melakukan perjalanan. Dan ketika Yesus mengatakan itu, Yesus berada di tanah Yudea. Dia berada di Nazaret. Ya. Di Palestina. Nah, dia katakan ratu dari selatan. Berarti ketika Yesus menceritakan ratu itu dari selatan, berarti selatannya Palestina. Nah, kota yang berada di sebelah selatannya Palestina itu adalah Mekah. Lalu siapa yang dari Mekah yang pernah berasal dari luar angkasa? Jawab. Pelakunya itu pernah melakukan perjalanan. Oke. Muhammad pernah melakukan perjalanan itu, sudah kembali ke bumi. Kamu akui enggak itu? Sudah kembali kan? Sedangkan di Matius ini akan datang dari ujung bumi lagi pada hari kemudian. Muhammad sudah kembali ke bumi, sudah mati. Apakah Muhammad kembali lagi ke langit ketujuh itu dan kembali lagi? Makanya kamu akui dulu kebohongan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Akui dulu. Atau nggak usah kamu akui. Ya, tapi udah jelas kamu di situ blunder membuat kebohongan. Ya. Sama sekali tidak cocok. Dari sisi peta pun saya sudah pelajari itu. Tarik dari Palestina itu tidak pas. Mungkin ada di selatannya dari Mekah itu ada Yaman. Mekah belum ada waktu itu. Atau perdagangannya ke Mesir itu ada kemungkinan cerita tentang Salomo. Lalu yang didengarkan oleh Ratu Selatan itu apa? Bukan untuk mendengar khidmat Salomo kan? Mendengar khidmat Salomo kan? Baca sesungguhnya. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar khidmat Salomo. Untuk mendengar khidmat Salomo. Aku kasih kamu PR. Khidmat Salomo itu apa sih yang mau didengarkan oleh Ratu dari Selatan itu? Apa yang mau didengarkan? Maka alinea tertakhir mengatakan, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Siapa itu sosoknya itu? Apakah Muhammad? Muhammad sudah mati. Jelas bukan Muhammad. Ya, kamu telah berbohong
dalam peristiwa Isra Mi'raj yang merujuk kepada Matius 12 ayat 42. Walaupun kamu tidak mengakui, nampak sudah kebohonganmu besar. Sekarang kamu tidak mengakui, aku bertanya, apakah khidmat Salomo yang perlu didengarkan oleh Ratu dari Selatan itu? Silakan, apa? Pak Sopan, Anda harus pahami bahwa bukan oknum yang menjadi hakim itu di hari kebangkitan, di hari penghakiman baru sekonyong-konyong datang dari ujung bumi paling luar. Bukan. Yang dimaksud Yesus itu adalah nanti di hari penghakiman akan bangkit seorang raja dari selatan yang menghakimi, di mana hakim itu pernah melakukan perjalanan. Pernah. Bukan pada masa penghakiman itu sekonyong-konyong dia datang. Berasal dari bagian bumi paling luar. Bukan. Anda coba baca dalilnya dengan baik. Di situ dengan terang dikatakan, karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Artinya oknum ini pernah mengalami perjalanan dari bumi kembali ke bumi. Kalau itu terjadinya nanti di hari penghakiman, tidak mungkin. Karena bumi pada saat itu sudah tidak ada. Masa iya pada saat orang pada bangkit, kemudian oknum yang dinubuatkan oleh Yesus ini datang dari ujung bumi ke hari penghakiman? Tidak, bukan begitu maksudnya. Itu dijelaskan. Karena oknum ini kembali dari bumi paling luar. Mendengarkan kebijakan Salomo. Berarti sudah pernah terjadi gitu. Hal ini sudah pernah terjadi. Oknum ini akan dibangkitkan. Itu yang belum terjadi. Makanya dikatakan pada hari penghakiman, ratu dari selatan itu pasti akan bangkit. Pada hari penghakiman, ratu dari selatan itu bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena dia pernah menerima hikmat dari Salomo. Di mana hikmat yang diterimanya itu diterimanya setelah melakukan perjalanan dari bumi keluar angkasa paling luar kemudian kembali ke bumi. Itu maksudnya. Jadi bukan pada masa penghakiman baru oknum itu melakukan perjalanan, baru dia datang. Tidak. Bapaklah yang salah paham gitu loh. Jadi memang Anda itu harus menjadi murid saya biar lebih cerdas lagi sedikit. Ya, Pendeta Sopan ya. Jadi yang diceritakan kemudian itu jelas adalah oknum yang pernah melakukan perjalanan. Nah, kalau itu bukan Muhammad SAW, silakan tunjukkan oknum yang mana yang dimaksud oleh Yesus sebagai Ratu Selatan. Silakan. Saya tidak menolak peristiwa Isra Mi'raj itu karena ada tertulis. Ya, saya tidak menolak itu. Tapi pada hari penghakiman, apakah Muhammad yang tampil itu? Jelas tidak. Ya, pertanyaan saya belum kamu jawab. Apakah yang dimaksud dengan khidmat Salomo itu? Supaya nanti jelas. Supaya siapa yang tampil itu. Gitu. Pelajari dulu. Khidmat Salomo itu yang apa? Supaya nanti kamu paham. Supaya saya jelaskan siapa oknumnya. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo itu. Ya. Kamu cari tahu dulu. Khidmat Salomo yang dipakai itu tentang apa? Muhammad pasti bukan sebagai hakim. Tidak ada cerita itu. Sebagai hakim siapa? Dari sisi Quranmu itu siapa? Dari Alkitab itu siapakah? Hakim yang lebih daripada Salomo itu. Kamu PR-mu itu dulu. Sudah saya patahkan peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Dengan segala kebohonganmu ya. Walaupun kamu tidak mengakui. Oke ya. Sekarang giliranmu mencari khidmat Salomo itu tentang apa sih? Supaya kamu nanti jelas setelah saya jelaskan bahwa oknum yang datang itu ada. Tapi yang jelas bukan Muhammad. Silahkan cari dulu yang dimaksud dengan khidmat Salomo itu. Ayo, silahkan Jul. Apa yang dimaksud? Supaya kamu paham. Aduh, Pak Sopan. Kalau bukan Muhammad SAW, lalu siapa?
Siapa ratu dari selatan dari kota Palestina yang dimaksud oleh Yesus? Jawab. Masih saja Pak Sopan Sembiring ini memaksakan kehendak PA dia dengan kehendak orang Muslim. Kemarin nanya soal surah kuburan, memaksakan surah kuburan itu ada, dan siapa penulis surah kuburan. Aduh, kacau. Diam dulu. Saya telah mencapai sasaran. Kamu saya anggap ecek-ecek itu. Bukan kamu yang memanggil saya tampil ke dalam grup ini, tapi rajamu Ustadz Zulkifli yang telah mempeleset-pelesetkan Alkitab itu. Kamu diam dulu. Saya sedang menghadapi rajamu. Oke? Aduh, Amboy. Kenapa sama Bapak ini? Semakin hari semakin temperamental ini kenapa? Bapak habis minum apa, Pak? Hah? Minum kerating deng? Kok jadi temperamen gini Bapak ngomongnya? Nggak halus kayak awal-awal. Potong dulu. Apakah Muhammad lagi yang tampil lagi nanti sebagai raja? Apakah Muhammad tampil lagi sebagai raja dari selatan itu? Ratu Selatan itu hanya mendengarkan hikmat Salomo. Paham nggak itu? Dia hanya menceritakan tentang hikmat Salomo yang mau dia dengarkan, yang mau dia terapkan di hari pengadilan itu. Kamu paham nggak itu? Makanya saya tanya sama kamu, hikmat Salomo yang bagaimana? Supaya nanti saya cerita nyambung sama kamu. Jangan cuma cekikikan, ya gitu ya. Modelmu kan cekikikan. Ya, supaya kamu paham dulu, cari tahu dulu hikmat Salomo itu yang bagaimana. Apakah Muhammad akan tampil lagi di hari kemudian itu? Begitukah kamu maksud? Jauh panggang daripada api, daripada bara. Ya, jangan kamu harap Muhammad tampil sebagai raja. Nggak ada ceritanya itu. Kamu ngarang doang itu. Apa hikmat yang didengarkan oleh ratu dari selatan itu? Supaya nanti saya cerita sama kamu, kamu paham. Yang menyatakan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Cari tahu dulu. Pak Sopan Sembiring, waktu saya tidak lama. Saya ada panggilan, ada tamu yang harus saya temui. Sekarang tunjukkan siapa oknum ratu dari selatannya Palestina yang dimaksud oleh Yesus. Ingat, pada saat Yesus mengucapkan Matius 11 ayat 42 itu, Matius 12 ayat 42 itu, Yesus sedang berada di tanah Palestina. Sekarang tunjukkan oknum yang dimaksud oleh Yesus yang berasal dari selatan kota Palestina itu siapa? Jawab. Ini orang bicara apa? Nggak ada pinter-pinternya. Pak Sopan itu kalau bicara semakin menunjukkan tidak kenal isi Bible, tidak kenal sejarah. Kamu nggak usah ikutan. Kamu bukan target saya. Kamu ecek-ecekan. Target saya adalah rajamu, si Ustadz Zulkifli M. Abbas. Itulah target saya. Kamu diam aja dulu. Allah bicara target. Kamu itu dungu Pak Sopan dari awal juga. So pintar, bukan target. Kau bisa apa? Hah? Dari ucapan kau saja kelihatan kau itu tidak berpendidikan. Jadi pendeta itu nggak tahu hasil dari mana. Kalau kau nggak mau diikutin, kau berhenti dong. Diam, nggak usah banyak bicara di sini. Kamu itu Pak, kalau mau bicara target, yang benar dulu kamu. Isi dulu otakmu dengan ilmu dan wawasan. Bicara target tapi tanpa ilmu, tanpa wawasan. Otakmu itu kosong Pak. Kamu tambahi dari Palestina itu. Nggak ada tulisan tentang itu tuh. Kalau kamu udah nggak bisa jawab, kalau kamu alasan ada kerja, silahkan. Saya tidak menghalangi kamu bekerja. Pekerjaan kita yang utama dari segalanya itu.
Ya, kamu tidak bisa menjawab apa hikmat Salomo itu. Kalau kamu belum tahu hikmat Salomo, apapun saya katakan kamu tidak akan paham. Kamu cari tahu dulu hikmat Salomo itu, supaya saya terangkan siapa oknum yang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Cari tahu dulu Zulkifli, Ustadz, Raja, apa itu hikmat Salomo itu, supaya kamu nanti paham apa yang aku ceritakan. Hikmat Salomo itu yang didengarkan dari Ratu Ju itu siapa apa. Kalau kamu tidak tahu tuh, pasti kamu menolak-nolak apa yang saya katakan. Tapi kalau kamu sudah paham hikmat Salomo itu, kamu akan paham. Atau kamu angkat tangan, angkat topi. Aku tidak tahu bang hikmat Salomo itu, gitu. Supaya aku jelasin semuanya. Oke, bikin pengakuan dulu. Atau kalau kamu pekerjaan itu lebih baik, saya mundur. Pekerjaan di dunia itu penting. Silakan. Oh, kalau kaitannya dengan hikmat Salomo itu adalah pengajaran-pengajaran Salomo. Baca aja Amsal 8. Di situ Pak Sopan akan tamat kalau sudah memahami Amsal 8 kaitannya dengan hikmat Salomo. Hikmat itu adalah pengajaran. Ya, pengajaran. Itu yang perlu Pak Sopan pahami. Jadi jangan mengada-ngada. Jangan lagi dilarikan nanti hikmat itu adalah Yesus. Ya. Coba Anda lihat. Di Amsal 8 itu sangat jelas. Hikmat itu berseru-seru. Kepandaian mendengarkan suaranya. Itu semua yang dimaksud dengan hikmat itu adalah pengajaran-pengajaran. Di mana Salomo mengatakan, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu yang dimaksud dengan hikmat. Jadi hikmat itu adalah orang yang beriman berdasarkan dengan ilmu. Bukan berdasarkan atas kesombongan, merasa sok benar, merasa sok pintar, merasa sok cerdas. Padahal hanya karena agamanya lebih duluan, hanya karena agamanya dari Eropa, hanya karena dia lebih menguasai dunia tentang ekonomi, sehingga dia dengan sombongnya mengatakan sesuatu itu yang benar, sesuatu yang salah itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi Anda jangan mengajarkan saya tentang hikmat. Saya lebih paham dari Sopan Sembiring. Ya, kalau lebih jauh lagi Anda memahami tentang hikmat itu, di situ sangat jelas diterpatahkan konsep Yesus itu adalah Tuhan. Amsal 8 ayat 34, berbahagialah orang yang mendengarkan aku, Salomo, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga pintu gerbangku. Karena siapa yang mengikuti aku, kata Salomo, maka dia akan mendapatkan hidup, dan Tuhan akan berkenan akan dia. Amsal 8 ayat 35. Jadi Salomo mengatakan, barang siapa yang mengikuti aku, dia akan mendapatkan hidup. Coba, terbantahkan kan? Kalau Yesus itu satu-satunya jalan, Salomo juga mampu mengatakan itu. Salomo dengan tulisannya sendiri, dari lisannya sendiri. Sementara kalian menuhankan Yesus berdasarkan atas tulisan orang-orang yang tidak dikenal, bukan berdasarkan atas tulisan Yesus itu sendiri, layaknya Salomo. Salomo mengatakan, aku ada pada saat langit belum digariskan. Hebat kan Salomo? Itulah yang dimaksud dengan ilmu hikmat. Jadi, Pak Sopan jangan ngajarin saya. Anda harus jadi murid saya. Ya, mulai hari ini Anda menjadi murid saya, supaya Anda itu bisa dengan mudah menerima ajaran-ajaran dari saya. Dengan Anda mengikhlaskan menjadi murid, Anda akan mudah menerima pengajaran-pengajaran dari saya. Sekarang saya tanya kepada Anda, ketika Yesus mengatakan bahwa akan bangkit ratu dari selatan, itu pada saat itu Yesus berada di Nazaret, di tanah Yudea. Nah, ratu dari selatan berarti pada saat dia mengatakan itu, dia berada di tanah sebelah utaranya daripada kota Mekah. Nah, sekarang ketika Yesus itu berada di bagian utaranya Mekah, tolong Anda tunjukkan kepada saya oknum yang disebut sebagai queen atau raja atau ratu dari selatan itu yang mana? Selatannya tanah Yudea itu yang mana? Coba tunjuk. Loh, kok malah pendeta Sopan sendiri yang kabur? Saya kan
mengatakan kepada Anda, tunjukkan dulu oknum yang dimaksud Raja dari Selatan ketika Yesus mengatakan itu di tanah Yudea. Ya, melalui forum ini saya ajarkan kepada Anda. Tanah Yudea itu berada tepat di posisi utara tanah Mekah. Oke? Berarti yang dimaksud selatan oleh Yesus itu adalah tanah Mekah. Ketika Yesus mengatakan pada hari kebangkitan, Ratu dari Selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Dan dia pasti menghukumnya. Karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Nah, oknum yang dimaksud Yesus ini adalah oknum yang berasal dari selatan. Selatannya tanah Yudea. Selatannya Nazaret. Selatannya Nazaret ternyata itu adalah Mekah. Nah, siapa oknum yang pernah melakukan perjalanan Isra Mi'raj sampai ke ujung angkasa yang paling luar? Kalau bukan Muhammad SAW, itu siapa? Ternyata pendeta sopan sembiring kabur meninggalkan debat, tidak bisa menunjukkan kalau dia itu bukan Muhammad SAW. Saya tahu pendeta sopan sembiring ingin mengatakan bahwa yang dimaksud Yesus di situ adalah Yesus. Tetapi sayang sekali, Yesus tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah selatan dari kota Yudea, dari tanah Nazaret. Yesus hanya mutar-mutar di Israel, di Palestina. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah yang mulia Muhammad SAW. Untuk itu, sahabat-sahabat Kristen yang sudah mendengarkan diskusi ini, silakan Anda bersyahadat. Karena oknum yang diceritakan tentang raja atau ratu dari selatan itu tidak lain adalah Muhammad SAW yang telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi jelas mengenai Isra Mi'raj itu diterangkan oleh Yesus seterang-terangnya di dalam Lukas 11 ayat 31 dan juga Matius 12 ayat 42. Sekian.